Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Naflah di sini sebagai moderator dari kelompok 3 untuk video ini. Jadi, dalam video ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu layanan advokasi BK. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Anissa Apriliana, Afsata Tafianola, Bernaldi Kwehanta, Mutia Firani, Raiha Warda Akfani, Nursifa Salimah, Reza Naufal, Muhammad Reza Fahlevi, Lintang Panjawi, Maulida Fitria, Diva Amanda Putri, dan juga Umar Bukhari Osama bin Laden. Jadi itulah anggota-anggota dari kelompok 3. Nah, karena perkenalan kita sudah selesai, mari kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, layanan advokasi BK. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dulu nih. Layanan advokasi itu apa sih? Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu para peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai nih dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Salah satu fungsi konseling itu adalah fungsi advokasi nih teman-teman, yang dimana artinya itu membela hak seseorang yang tercederai. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang secara umum dirumuskan dalam dokumen HAM. Ada yang tahu HAM itu apa? Pasti tahu dong, yap, hak asasi manusia. Nah, jadi berlandaskan HAM tadi, itu setiap orang pasti memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya, dan juga perkembangan dirinya. Lalu, fungsi advokasi dalam konseling itu apa sih? Jadi, fungsi advokasi dalam konseling itu berupaya untuk memberikan bantuan agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan, perkembangan seseorang atau individu maupun klien yang bersangkutan itu bisa kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, dan juga dijegal, teman-teman. Nah, layanan advokasi itu diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang tercederainya hak seseorang terkait dengan pihak lain yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien yang dimaksudkan itu, teman-teman. Oke, jadi sekian penjelasan pengertian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raiha. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya. Yang dengan demikian, klien berada kembali dalam posisi perkembangan diri, yaitu pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, keagamaan, dan atau kemasyarakatan secara positif dan progresif. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Karena konseling adalah profesi dalam bidang pendidikan, maka layanan advokasi dalam konseling dilakukan berkenan dengan hak-hak klien dalam bidang pendidikan. Di luar bidang pendidikan, layanan advokasi dapat dilaksanakan oleh konselor sepanjang permasalahan klien masih berada dalam kewenangan konselor menanganinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Pahlevi.
Baik, terima kasih Pani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen layanan. Layanan advokasi dalam konseling dapat menyangkut komponen yang lebih bervariasi, baik berkenaan dengan person-person yang terkait maupun variasi kondisi dan kelulusan materinya. Segenap person tersebut dan kondisi materi yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan klien. Yang pertama, konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. WPKNS atau wawasan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang ada pada diri konselor cukup luas dan memadai terkait dengan pelanggaran hak klien yang dilayani dari pihak-pihak terkait. Yang kedua, korban pelanggan hak. Korban pelanggan hak merupakan person atau individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Untuk klienlah segenap upaya dilaksanakan keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sebagai tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Hak yang dipenyundangi itu dikembangkan kepada klien sedapat-dapatnya, sepenuhnya, atau sejenis-jenisnya, sebersih-bersihnya, dan kondisi semula yang bermasalah sampai dengan kembalinya. Hak klien untuk melanjutkan klien menjadi individu yang dapat menikmati hak untuk sebesar-besarnya kesempatan dirinya. Sebaiknya akan dilanjutkan oleh Reza Noval. Reza Noval, dipersilakan. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu pihak-pihak terkait. Pihak terkait pertama adalah person yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang berkewenangan itu dapat dalam kadar yang bervariasi. Pengaruhnya cukup ringan, atau sampai amat berat, atau bahkan bersifat final. Pada kasus siswa tersebut, pengaruh dari pihak yang dimaksud itu bersifat final, yaitu tidak boleh masuk sekolah dan tidak boleh mengikuti ujian nasional. Untuk kasus siswa SMA itu, pihak yang berkewenangannya tertinggi adalah kepala sekolah yang membuat keputusan final terhadap siswa tentang kesempatan masuk sekolah dan keikutsertaannya mengikuti ujian nasional. Pengaruh kepada sekolah adalah bersifat final. Keputusan tidak berkadar 100%. Di samping itu, ada pihak tingkat level 2, yaitu guru BK yang menjadi alasan bagi kepala sekolah untuk membuat keputusan final. Pihak lain ada juga, yaitu guru yang memberi tugas terlalu berat sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh siswa. Pihak lainnya juga ada orang tua siswa yang menerima dampak paling berat kedua selain anaknya. Selain itu, ada dokter yang memeriksa siswa tersebut. Jadi konselor dituntut untuk mampu menganggap pihak-pihak terkait tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Terima kasih Reza Noval. Selanjutnya adalah D, materi layanan. Isi atau materi layanan advo terfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak atau pihak-pihak tertentu, sehingga sangat merugikan klien. Materi tersebut bervariasi, terutama kalau dilihat dari perlakuan pencederaan hak klien oleh pihak terkait. Dalam kasus di atas, materi puncak advo adalah putusan kepala sekolah yang melarang siswa masuk sekolah dan ikut ujian. Materi terkait dengan guru BK adalah sikap dan label yang diberikan kepada siswa. Materi terkait dengan guru adalah tugas untuk siswa yang terlalu amat berat, dan materi terkait dengan orang tua adalah beban orang tua terkait keputusan kepala sekolah. Dalam layanan advokasi, konselor menganggap segenap materi tersebut yang mengarah kepada terselesaikannya hak siswa berkenaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan ikut ujian nasional. Yang B, berkenaan materi karakter cerdas, konselor setiap kali mengangkat materi karakter cerdas pada berbagai aspek pelayanan
agar seluruh kegiatan layanan isinya diwarnai oleh suasana perilaku atau penampilan dengan perspektif karakter cerdas. Selanjutnya adalah Nur Syifa. Baik, terima kasih Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas. Asas kesukarelaan dan asas keterbukaan itu sangatlah diperlukan untuk penggalian informasi-informasi terkait si klien. Kesediaan mengubah ataupun memperbaiki konsep atau pandangan dan sikap berdasarkan pada nilai-nilai yang lebih rasional, berdasarkan moral dan progresif, serta kemauan positif bersama untuk memuliakan harkat dan martabat manusia yang ada pada diri si kliennya. Juga dapat dikembangkan melalui teraktualisasinya kedua asas tersebut. Asas kegiatan yang ada pada diri klien ini, klien tidak berbuat banyak karena klien di sini adalah sebagai korbannya, kecuali klien menunggu hasil akhir layanan advokasi. Asas kerahasiaan ini diberlakukan dalam bentuk dengan tidak membesar-besarkan permasalahan yang terjadi, karena hal tersebut akan berdampak negatif bagi pihak-pihak terkait yang justru akan menyulitkan terlaksananya program yang dilakukan melalui layanan advokasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan, strategi, dan teknik. Nah, yang pertama itu ada format kolaboratif. Karena layanan advokasi ini kan menyangkut sejumlah pihak-pihak terkait. Apalagi pihak-pihak tertentu tersebut ada yang berdasarkan pada tingkatan atau level yang berbeda. Ada yang levelnya sama dan ada yang levelnya tidak sama. Maka dari itu, formatnya adalah bersifat kolaboratif, di mana konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang terkait dimaksud tersebut, untuk menggali informasi-informasi, kesempatan, dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang ia dapatkan dan kurang dia nikmati oleh si kliennya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baik, terima kasih Nur Syifa. Selanjutnya yang kedua ada strategi BMB3. Dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait, konselor mengembangkan suasana BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehnya solusi yang terbaik sehingga klien kembali memperoleh hak-haknya. Kemudian yang ketiga ada teknik. Yang pertama teknik wawancara. Diskusi dan mempertimbangkan bersama pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua ada studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Kemudian yang ketiga, solusi tentang pengembalian hak klien diambil dari pihak berkewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah pihak-pihak terkait. Yang keempat ada waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan layanan advokasi mengikuti tahap-tahap kegiatan yang dapat berlanjut atau kembali ke belakang sesuai dengan kemajuan yang dicapai. Namanya waktu tidak dapat ditetapkan dalam minggu atau hari apalagi jam. Waktu dan tempat kegiatan layanan advokasi bervariasi disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor untuk melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan waktu dan tempat ini merupakan bagian dari kepiawaian konselor dalam mengaplikasikan pendekatan, strategi, dan teknik serta sekaligus seni konselor dalam menangani masalah klien. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan pendukung. Spektrum layanan advo berkenaan dengan pihak-pihak terkait dengan materinya yang cukup luas dan bervariasi. Layanan orientasi dan layanan informasi dapat dijadikan sebagai sublayanan atau layanan pendamping untuk membantu konselor dalam memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukan. Layanan penempatan dan penyaluran serta layanan penguasaan konten dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya dirampas ke arah hal-hal yang dapat mengkompensasi kegiatan atas dirampasnya hak-hak tersebut. Layanan konseling perorangan dan bimbingan kelompok yang dilakukan terutama terhadap klien dapat menyiapkan klien menghadapi dampak dirampasnya hak-haknya itu.
Layanan konsultasi diselenggarakan untuk membina hubungan dan peranan pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Pihak orang tua terhadap klien yang tidak lain adalah anak orang tua tersebut. Layanan mediasi untuk mempertemukan pihak satu dan pihak lainnya yang mungkin dalam satu dan lain hal berseberangan. Semua hasil suplayanan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses layanan advo menuju hasil akhir, yaitu diraihnya kembali hak-hak klien sebagaimana diharapkan. Selanjutnya ada B, karakteristik kegiatan pendukung. Pertama, aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Data yang diperoleh dari aplikasi instrumentasi dan himpunan data memberikan data kepada konselor yang berguna untuk memperkuat layanan advokasi. Yang kedua, konferensi kasus. Dalam layanan advokasi dapat diselenggarakan konferensi kasus untuk membicarakan secara lebih terkoordinasi masalah klien dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilaksanakan terutama terhadap keluarga klien untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terhadap klien dan keluarganya, serta kondisi-kondisi umum keluarga dan lingkungannya, sepanjang informasi itu terkait dengan masalah klien. Yang keempat, tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan untuk melengkapi informasi tentang hubungan klien, khususnya yang sedang menjadi fokus layanan. Tampilan kepustakaan ini dapat berlangsung sepanjang proses layanan. Yang kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilaksanakan terarah kepada ahli selain konselor terhadap permasalahan hak klien agar masalah klien itu terselesaikan lebih tuntas. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lintang. Untuk Lintang dipersilahkan. Odi, saya di sini ingin menjelaskan tentang operasionalisasi layanan atau SPO. Layanan advokasi cukup kompleks dengan pihak-pihak terkait dan materi pembahasannya yang bervariasi dan dapat berkembang ke berbagai arah. Oleh karenanya, pelaksanaan layanan akan lebih memakan pemikiran, upaya, dan kerjasama semua pihak agar tercapai hasil yang optimal. Di sini ada yang pertama, perencanaan. Satuan layanan advokasi selain berisi identifikasi klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awal di dirinya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dan hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membuka keyakinan diselenggarakannya berbagai sublayanan sebagaimana dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil. Yang kedua, pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan. Setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif dipersiapkan sebelum layanan advokasi secara nyata diwujudkan di lapangan terlebih dahulu, diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana, pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi dan demi kelancaran pelaksanaan layanan. Pengaturan dan organisasi seperti itu setiap kali disesuaikan dan dibangun kembali sesuai dengan kemajuan, hasil, dan keperluan objektif pada tahap kemajuan layanan. Yang ketiga, pelaksanaan layanan. Rencana dan sarana awalnya yang sering disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya juga untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan tersebut berlangsung, perorganisasian dan pengaturan kembali secara sesuatunya dapat dilakukan. Yang keempat, penilaian. Penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya.
Penilaian ini bersifat forensik tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Pembaca berikutnya adalah Umar. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu 5 tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula, laporan yang dapat dibuat berupa laporan per tahap kegiatan atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan sesuai dengan keperluannya. Kegiatan layanan advo diakhiri dengan disusunnya lapel prok, laporan pelaksanaan program, yang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluannya. Contoh kasus dalam konseling advokasi dan mediasi yaitu ada 1. Kasus anak jalanan. Anak jalanan adalah anak-anak yang pergi meninggalkan rumah, sekolah, dan lingkungannya. Mereka menggelandang di jalanan atau di tempat umum. Anak berasal dari keluarga miskin sehingga ia menggunakan tempat umum untuk mencari nafkah. Pada masalah seperti ini sangat mempengaruhi terhadap psikologi anak. Pada kasus ini, anak wajib dilindungi dengan adanya Undang-Undang Dasar Perlindungan dan Pendidikan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 15, yaitu membahas tentang pendidikan peran konselor terhadap anak jalanan. Salah satu cara konselor menyampaikan peran dalam menanggapi anak jalanan yang tidak mendapatkan perlindungan adalah lewat pertolongan pribadi kepada anak dengan cara memberi modal untuk berjualan agar dia dapat menghasilkan uang untuk dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Penanganan dini terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan fisik sangatlah penting untuk meminimalkan efek jangka panjang yang mungkin sekali timbul dari trauma masa kecil yang pernah dialami dan memberikan hak-hak anak. Dalam usia dini, seorang anak wajib mendapatkan hak bersekolah dan perlindungan HAM, yaitu hak asasi manusia. Dan konselor bisa mengawasi kegiatan klien, membuat konseling kelompok untuk mengetahui potensi anak dan anak lebih terbuka setelah ditampung oleh LSM. Konselor bekerja sama dengan LSM untuk meningkatkan kesadaran pada anak jalanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih Umar. Saya akan menjelaskan contoh konseling dalam advokasi dan mediasi yang kedua, yaitu kasus pembulian. Seorang anak yang pendiam lebih cenderung dibully dan dijauhkan oleh teman-temannya. Disebabkan anak kurang mampu, tapi dia pandai dimanfaatkan oleh teman-temannya dan terkadang dipukuli. Pada kasus pembulian, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54, yaitu menyatakan bahwa anak di dalam atau di luar sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau tenaga di dalam sekolah atau lembaga lainnya. Peran konselor melalui layanan advokasi yaitu memberikan bantuan kepada anak yang pendiam dengan memberikan pembelaan atas hak dan perlindungan yang kurang mendapatkan perhatian. Prosedur media bagi korban pembulian di sekolah, masyarakat, dan pergaulan remaja adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang atau bisa juga sekelompok orang. Pelaku bullying umumnya mempersepsikan dirinya memiliki power atau kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh si pembuli. Dengan masalah tersebut, kita sebagai konselor dapat menangani dengan cara melindungi hak-hak anak atau masyarakat yang lemah ini dan memberikan pembelaan atas apa yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afsah.
Selanjutnya adalah contoh tentang analisis anak yang malas belajar. Dapat kita analisis dengan pendekatan konseling advokasi dan mediasi. Semisal anak yang bermasalah ini namanya Doni ya. Yang pertama, kita bisa memanggil dan berbicara empat mata perihal segala sesuatu yang terkait dengan masalahnya. Yang kedua, memberinya pengertian bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang salah. Ketiga, memotivasi Doni untuk giat belajar dengan kata-kata persuasif. Yang keempat, menjelaskan kepada Doni tentang pentingnya belajar, baik untuk masa saat ini dan masa depannya. Yang kelima, memberikan perhatian yang lebih dalam kegiatan proses belajar dan mengajar. Maksudnya, jika Doni merasa ada yang kurang dipahami dari materi yang diajarkan tersebut, maka guru bisa mencoba untuk menjelaskannya sekali lagi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Yang keenam, memberinya hadiah sebagai penyemangat jika prestasinya meningkat. Yang ketujuh, mengajak peran serta orang tua untuk ikut membantu dalam mengawasi Doni dalam kegiatan belajar di rumah. Yang kedelapan, memperjuangkan hak-hak Doni di sekolah agar sama dengan yang lainnya dan tidak dibeda-bedakan. Yang kesembilan, jika Doni sering dibully sehingga dia malas belajar, maka Doni wajib mendapatkan pembelaan atas HAM yang berlaku. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afsah, dan saya ucapkan terima kasih kepada anggota-anggota kelompok saya yang telah mempresentasikan materi terkait layanan advokasi BK kepada teman-teman semua. Dengan harapan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, dan saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang kalian mengerti. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.